Bapa Surgawi, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu menerima kebenaran yang agung melalui bacaan kami dari Alkitab dan lewat uraian yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan berbicara melawat setiap kami. Kami percaya tidak ada firman Allah yang kembali dengan sia-sia, bahwa firman Allah pasti akan mengerjakan sesuatu yang dimaksudkan olehnya. Maka kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat GBI Afia di Cemara ini maupun sahabat saudara seiman yang mengikuti ibadah ini lewat channel GBI Afia di Cemara, khotbah kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop dari LAI, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, mempelai terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, maksudnya yang bodoh tadi, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkannya, yang percaya kepada firman, maka berkat Tuhan turun atas mereka semua. Sama-sama percaya, katakan amin. Saudaraku, supaya tidak terjadi salah pengertian nanti ya, perlu saya jelaskan. Memang yang disebut gadis di situ bukan berarti mama-mama dan nenek-nenek tidak ikut. Bukan berarti gadis cilik, gadis remaja atau anak perempuan yang kecil tidak ikut. Bahkan juga bukan berarti laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Perempuan di sini dalam hal gadis diambil sebagai pemeran cerita untuk nanti menggambarkan pernikahan. Dan Yesus yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki akan bertunangan dan memasuki perjamuan kawin, itu bukan dimaksud sebagai Yesus itu pelaku poligami. Tidak bermaksud ke sana. Sebab perkawinan di sana bukan perkawinan jasmania. Perkawinan di sana adalah persekutuan, pertunangan antara semua orang percaya dengan juru selamatnya yang adalah Tuhan, utusan Allah, yang mendamaikan mereka dengan darahnya sendiri, sehingga mereka adalah kekasih yang dipertunangkan, dipersekutukan di dalam Yesus. Sehingga karena Yesus dipandang benar oleh Allah, maka ia dan semua mempelainya
entah laki-laki entah perempuan, semua orang percaya itu akan dipandang benar oleh Allah kita Bapa di surga. Kembali kepada nats khotbah ini, pesan utama khotbah ini Bapak Ibu sebetulnya adalah berjaga-jagalah dan siap sedialah. Untuk apa? Untuk kedatangan Yesus yang kedua. Sebab di ayat ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Kenapa harus berjaga-jaga? Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab memang kedatangan Yesus yang kedua itu banyak sekali digambarkan olehnya. Sebelum dia naik ke surga, sebelum disalibkan, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, berulang kali Yesus mengatakan hal kedatangannya kelak seperti datangnya pencuri malam. Tak bisa diprediksi, tak bisa diantisipasi, nggak bisa dibikin kompromi. Kalian datang jam sekian ya, nggak bisa. Namanya pencuri. Bukan berarti Yesus pencuri. Ini juga jangan salah paham. Maksudnya kedatangannya yang kedua kelak bagaikan kedatangan yang tak terduga. Pencuri datang ke rumah pada malam hari. Yang telah siap sedia masuk. Yang tidak siap sedia, yang masih preparation keluar mencari minyak, ketika dia menggedor pintu sudah ditutup, perjamuan kawin sudah dilangsungkan, persekutuan yang abadi sudah terjadi, dan tidak ada lagi membuka pintu kembali. Kenapa? Karena ketika Yesus datang kelak sebagai mempelai laki-laki, dia datang bukan untuk kepentingan misi keselamatan dunia ini. Bukan untuk misi keselamatan manusia lagi. Bukan. Dia datang untuk menjemput kita. Untuk mempertunangkan dirinya dengan kita. Pasti datang tepat pada waktunya. Ketika waktunya itu datang, dia tidak dapat diulur sedikit pun. Langsung terjadi. Rundown acara kurang lebih begitu. Sudah diatur dan tidak bisa delay lagi. Tidak bisa ditunda sedikit pun. Itu sebabnya yang siap sedia masuk. Yang tidak siap sedia di luar. Di luar artinya berada terpisah kekal dari hadirat Allah. Banyak suku saya lihat, banyak budaya saya lihat, kalau akan terjadi pernikahan antara seorang gadis dengan seorang pemuda, maka sesudah mereka bertunangan, sebelum memasuki pernikahan, ada semacam ritual yang disebut masa pingit. Masa pingit itu apa gunanya? Yaitu masa persiapan si mempelai perempuan, mempersiapkan bukan saja batinnya untuk memasuki hidup baru, hidup dalam pernikahan, tapi juga sekaligus secara jasmani merias dirinya, menjaga kesehatannya, menjaga ukuran pinggangnya, berat badannya. Kan begitu saudaraku. Sering terjadi begitu karena pakaian mempelai, gaun yang panjang itu sudah diukurkan jauh sebelumnya, dilarang menambah ukuran. Apalagi yang dilakukan pada masa pingit? Sering mereka itu training tentang memasak, training tentang merias diri. Sebab nggak selamanya kita dirias-rias tukang salon, saudara. Training tentang bagaimana menata meja, table manner. Juga mungkin belajar bagaimana berhadapan dengan suami, bagaimana komunikasi yang hidup, dan lain sebagainya. Pokoknya masa penantian jelang hari pernikahan, dia berjaga-jaga dan menanti-nanti, itu bukan kegiatan yang pasif. Dia menantikan harinya, tapi dia giat mempercantik dirinya luar apalagi dalam. Kebodohan apa yang dilakukan oleh gadis-gadis yang 5 orang tadi itu? Yaitu mereka adalah memang membawa pelitanya, tetapi tidak membawa cadangan minyak. Tidak mempunyai buli-buli yang berisi minyak, sehingga kalau minyak yang berada di tabung daripada suluh itu habis, harus diisi ulang lagi. Dan mereka tidak mempunyai itu. Rupa-rupanya kedatangan mempelai laki-laki itu sampai jauh malam, sehingga pelita mereka yang tadinya menyala sekarang sudah redup.
Kemudian karena lama datang, semua gadis-gadis tadi diceritakan tertidur dan nyenyak. Seorang announcer berkata, mempelai datang, bergegaslah, song-songlah dia. Serta-merta orang yang bijaksana tadi langsung bergegas hendak menyambut yang dinanti-nantikan. Sebab orang menanti-nantikan dengan sungguh hati dan bersiap diri untuk hari pertemuan, pasti berita kedatangannya itu berita yang amat sukacita. Sehingga tidak banyak lagi urusan yang lain-lain, mereka langsung semacam berlari menyongsong, menjemput dan menemui sang mempelai itu. Sedangkan gadis bodoh ini tadi meminta kepada mereka, teman-teman, bagilah kami minyakmu. Sambil mereka berjalan menjawab, tidak, kamu cari bagi diri kamu sendiri. Nanti kalau kami bagi kamu, tidak cukup bagi kamu, tidak cukup juga bagi kami. Saudaraku, gadis-gadis bodoh tadi terpaksa seadanya mencari. Saya nggak tahu apakah itu kota atau desa. Dan kalau desa makin parah kemungkinan ada penjual minyak. Dan kalau kota pun emangnya gudang buka, emangnya toko buka. Sebetulnya ketidakadaan minyak mereka artinya close, tidak ada harapan lagi, saudaraku. Paulus menulis di Galatia 3:3 berbunyi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Apa yang terjadi di masa penantian itu? Apa terjadi di masa penantian kita sekarang? Kita hidup normal. Walau istilah sekarang new normal. Kita menjalani hari-hari kita. Ada peristiwa suka, ada peristiwa duka. Ada panen, ada gagal panen. Ada dipuji orang, ada dicibir atau dibully orang. Berbagai hal terjadi di sana. Dan dibutuhkan stok atau reserve minyak yang membuat iman kita menyala. Sebab nanti ketika mempelai datang, tidak ada lagi preparation kita. Setiap detik, setiap menit, setiap hari yang kita jelang ke depan, sampai kapan saya pun tidak tahu kapan kedatangannya itu, kita selalu menyalakan iman kita. Ketika Yesus datang ke bumi, dia berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Banyak waktu itu orang mempunyai pengakuan iman, hafal lagi pengakuan iman. Dia sebutkan, aku percaya ini, aku percaya ini, aku percaya ini. Tinggal pengakuan, tidak ada iman. Bisa jadi, saudaraku, orang gemilang menaikkan pengakuan iman, menaikkan doa, menaikkan pujian, tapi adakah iman? Dan iman itu harus dirawat, yang digambarkan tadi dengan minyak cadangan, reserve minyak. Sebab kita tidak tahu durasi berapa lama lagi kita menjalani hidup. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan kehabisan energi rohani. Bagaimana kehabisan energi rohani? Karena mungkin datang persoalan bertubi-tubi, mungkin datang persoalan bertindih-tindih, atau seperti sekarang mungkin wabah corona datang mengglobal. Di tengah corona datang lagi corona yang bersifat lokal. Dalam keadaan seperti itu, bisa jadi orang kehabisan daya iman. Saya harus memuji yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Apa maksud saya? Suatu kali dia memuji seorang ibu perempuan Kanaan, berkata, hai ibu, besar imanmu. Iman seperti ini tidak kutemui di antara orang-orang Yahudi. Kalau kita ikuti ceritanya, ibu itu untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus sudah datang dengan terengah-engah. Yesus, kasihanilah aku, anakku sakit keras hampir mati, tolong sembuhkan. Ternyata murid-muridnya waktu itu berkata, Yesus, orang ini mengganggu kita, suruhlah dia pergi. Didengar oleh ibu itu. Dan ketika dia mendengar begitu, terjadi percakapan juga antara Yesus dengan murid-muridnya. Tidak langsung berbicara kepada dia. Kemudian dia datang lagi, tolonglah aku, katanya. Dan Yesus berkata, tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak diberikan kepada anjing. Tapi kemudian ibu itu berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing pun mendapat bagian dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, nampak sekali ibu ini mempunyai persediaan iman.
ketika diusir oleh murid-murid Yesus, ketika Yesus nampaknya tidak segera merespon, ketika Yesus memantulkan stigma yang terjadi bahwa orang kanan diperlakukan seperti anjing oleh budaya Yahudi, ibu ini tetap tegar, imannya tetap menyala. Aku datang, aku harus pulang dengan jawaban, anakku harus sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis-gadis bodoh tadi kedapatan tidak mempunyai energi rohani, padam. Ketika dibutuhkan tidak bisa menyala. Jangan kita baru giat belajar kalau persoalan sudah memuncak. Ketika persoalan memuncak, bisa jadi kita tidak ingat lagi akan hal-hal rohani kalau memang tidak ada perbendaharaan yang banyak di hati kita. Tugasmu menjaga hatimu sendiri dengan segala kewaspadaan. Sebab ini alasannya. Ini kebenarannya yang tidak bisa disimpangkan. Dari situlah terpancar kehidupan. Maka ketika badai datang, orang yang hatinya diliputi oleh iman yang benar, yang kaya dengan iman dan berpengalaman dengan Tuhan, tidak ada yang menggoncangkan dia. Dia akan bisa seperti Ayub ketika badai persoalan datang, tetap memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, banyak orang memamerkan imannya, tapi sebetulnya memamerkan doktrin-doktrinnya. Iman sebetulnya gak usah dipamer-pamerkan. Nampak sendiri kenyataan ketika kita berhadapan dengan suasana suka atau suasana duka, suasana berlimpah-limpah atau suasana kekurangan. Seperti apa iman kita? Hati kita ini adalah buli-buli yang harus dipenuhi dengan minyak, yaitu firman Tuhan. Katakan amin. Minyak itu adalah firman yang agung, firman yang kudus. Dari perbendaharaan hati yang baik akan keluar barang yang baik. Dari perbendaharaan hati yang kosong akan kebaikan akan keluar hal yang jahat atau buruk. Akan masuk yang kedua. Di manakah kebodohan mereka yang berikutnya? Yaitu di ayat yang kelima, saudaraku, demikian bunyinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tidur. Lalu dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka masing-masing. Ayat 6, 8, gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Apa yang saya soroti dari ayat 5 sampai ke 8 ini, saudaraku, bahwa terlihat kesalahan kedua daripada gadis-gadis ini memang bertautan dari kesalahan pertama. Memang sebuah kesalahan kalau dibiarkan akan beranak pinak kesalahan itu. Dosa yang dibiarkan akan beranak cucu juga dosa itu. Maka anak daripada kebodohan yang pertama adalah orang ini reckless, ceroboh dalam hidupnya. Selalu mungkin dia, nanti kalau ada sesuatu keperluan ada orang di sampingku. Kalau ada yang keperluan nanti ada orang menolongku. Untuk memahami ini saya bacakan satu ayat dari 2 Raja-Raja pasal 12 supaya lebih paham kita. Kita temukan 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 2. Ini tentang seorang raja bernama Yoas. Demikian bunyinya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Andai kata titik sudah beres, tapi masih koma. Apa komanya? Selama Imam Yoyada mengajar dia. Ada orang yang sangat dependen kepada orang lain, bergantung kepada orang lain. Ketika imam yang menjadi penasehat Raja Yoas, Imam Yoyada masih hidup, masih ada yang menegur dia, masih ada yang memberikan advis, masih ada yang memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat rohani. Ada bapak rohaninya. Ketika sang imam sudah meninggal, maka hilanglah ketaatan daripada raja ini. Kembalilah dia seperti dunia. Kembali kepada masa-masa sebelum di bawah bimbingan imam. Saudaraku, gadis bodoh itu meminta, berikanlah kami minyak. Bergantung sekali dengan orang. Saya pernah menyampaikan satu khotbah berjudul tentang Lot, ikut hamba Tuhan tetapi tidak ikut Tuhan. Siapa itu hamba Tuhannya? Lot ikut Abraham. Abraham ikut Tuhan. Adapun perjalanan itu karena dipanggil Tuhan,
dan dituntun oleh Tuhan, dan hidupnya selama di tanah perjanjian pun dalam pimpinan Tuhan. Lot ikut hamba Tuhan ini, tapi Lot tidak seperti pamannya itu ikut Tuhan, hanya ikut hamba Tuhan. Itu sebabnya karakter daripada Lot tidak sama seperti Bapak Abraham. Pilihan-pilihan Lot berbeda dari pilihan-pilihan orang bijaksana. Hanya berdasarkan yang di depan mata. Karena melihat sungai Jordan itu banyak airnya, hijau di sana, menjanjikan. Menjanjikan buat peternakan, menjanjikan buat pertanian, menjanjikan buat perikanan, tambak dan sebagainya. Sehingga Lot langsung jatuh pilihan, aku mau bagian ini. Tidak bertanya Tuhan, hanya mengandalkan mata. Saya mau tanya, seberapa besar kita bisa mengandalkan mata kita? Seberapa besar kita bisa mengandalkan telinga kita? Seberapa besar kita bisa mengandalkan kekuatan kita, modal kita, orang sekitar kita? Yang bisa diandalkan hanya Tuhan Allah. Bayangkan nanti kalau ketika datang realisasi kedatangan Yesus Kristus yang kedua, orang-orang yang seperti gadis-gadis bodoh ini mungkin minta dilayani. Apakah saya bisa mempunyai kesempatan mengkonseling orang seperti itu? Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi mengenai kairos, waktunya Tuhan. Tak seorang pun dapat mengeluarkan. Jangan kita bodoh dalam hidup ini. Jangan kita sembrono dalam hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan, nyanyiannya begitu. Hidup ini adalah kesempatan. Selain kesempatan melayani keluar, kesempatan melayani ke dalam. Mengisi perbendaharaan kita, mengisi stok kita. Sebagaimana kita melayani keluar kalau di dalam kosong melompong. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang kedatangannya terjadi secara tiba-tiba. Banyak orang mungkin akan secara sembrono berkata, dari dulu berita kedatangan Tuhan sudah dikabarkan, dari dulu juga sudah dinubuatkan. Mana ada orang begitu. Tapi saya memahami saudaraku, kalau Tuhan dalam hikmatnya tidak datang pada waktu segera seperti yang kita duga, masih seperti mengulur-ulur. Sebab berita tentang ini mungkin sudah dengar 20 tahun, 30 tahun yang lalu, sampai hari ini belum datang juga. Semuanya punya maksud. Barangkali kita dianggap belum siap, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Sejumlah orang lain yang belum dengar dia perlu mendengarkan tentang dia. Dan ketika kedatangan itu tiba, segera dieksekusi, rundown acara sudah siap. Tidak ada penundaan lagi. Yang siap masuk, tutup pintu. Yang tidak siap di luar, tidak ada lagi perubahan. Mari kita menjadi bijaksana. Amin saudaraku. Bersiap-siaplah, bergegaslah. Puncak daripada penjagaan kita adalah manajemen hati kita. Biarlah hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga benar-benar kita seperti gadis yang bijaksana, mempunyai stok minyak. Ketika Kristus datang, kita akan dihitung seperti gadis yang bijaksana. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan pada kesempatan yang baik ini. Firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi orang yang percaya. Kami percaya kepada kebenaran itu Tuhan. Kami percaya kepada janji kedatangan-Mu. Itulah sebabnya kami mau menjadi seperti gadis yang bijaksana. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin.